Profesor Edi mengatakan bahwa pasal 340 itu adalah Kapolri yang memberikan, Kapolri yang berusaha untuk Iya, menekan gitu, 340. Tapi yang pengacara grupnya Komarudin ini ingin pansos, ingin terkenal dari panggung. Dia yang ngotot botak bahwa itu itu ya, adalah yang botak itu ya namanya ya. siapa sih namanya, lupa saya tadi itu, gitu loh. Karena nggak penting juga ngafalin namanya gitu. Jadi Saum Saraki apa siapa namanya? Yang botak itu kan, yang enggak, gundul bukan, kan. bukan, bukan. Tapi marganya Simanjuntak. Itu grupnya Simanjuntak, oh si Martin Komarudin. itu Martin ya. Ya betul, Martin, betul. Martin Ya, itu saya yang baru ingat sama-sama kemarin. nilep duitnya KC itu bareng-bareng itu. Oh, gitu. Ya dia ngotot gitu bahwa itu gara-gara usahanya Komarudin dan grup hingga terjadi 4340 itu, gitu ya. Jadi di sini memang dalam kasus Sambo ini pansosnya begitu banyak, tanggap sosialnya, tarik panggungnya, tidak hanya pengacara, tapi juga aktivisnya juga ikut-ikutan semuanya gitu loh. Lagi Kalau loh. memang ada yang ditutup itu ya memang kasihan sekali ya Pak. Kalau memang ada yang ditutup itu benar-benar kasihan loh. Justru yang kasihan Saya adalah just, keluarganya Sambo ya. saya justru sebetulnya Putri menjadi tersangka, ini ada kesempatan untuk membuka keduanya. Ya harusnya, makanya saya bilang kemarin kan di awal itu kan, harusnya udah tanggung begini, Sambo jangan tanggung-tanggung, kami kasih jangan harap kiri mati sendirian. Betul, istilah saya Harusnya dia tidur Pak. babat semua, bongkar semua. Sambo Iya, paling tidur. tidak dia akan dikenang juga sebagai orang yang membongkar semua yang ada di kepolisian. Ya kan, tapi pasti sudah ada deal Pak, masalahnya sudah ada deal itu, makanya Kapolri bisa interview apa namanya melakukan BAP sendiri kan, yang BAP Sambo kan Kapolri sendiri kan 7 jam itu kan, itu Iya, pasti bukan BAP itu intinya adalah apa, dibujuk. betul. Jadi menurut saya harusnya Kapolri sama si Sambo ini sepakat, udah pasti rontok kok. Iya, tidur, mati siji mati kabeh. Iya, Harusnya. kami kasih supaya semuanya Kami hancur kabeh. semua, supaya bongkar semua, supaya kadrun pun jangan sampai naik. Sebab kalau nggak dibongkar semua, kadrun yang naik tutup-tutupan, karena kan ini kan masalahnya kan sudah intrik kan. Terima kasih, terima Iya, kasih. iya. Jadi memang memang serem ya, serem. Ini kasusnya Sambo, ya kasusnya kematiannya Brigadir J ini malah dijadikan panggung ya sama si Komarudin, jahat sekali nih orang ya, memang bangsat sekali nih pengacara ini ya, bukannya dia bela dengan sungguh-sungguh malah dijadikan panggung ya si, ya kan Denny Siregar sampai gedek-gedek sesama orang Batak aja sampai pada gedek-gedek itu orang ini, ngeri ya. Ya ini ya, ada teman juga nih ini ada teman juga Iwan Pangka nih, Iwan Pangka nih tiba-tiba nongol, dia ngasih juga salah satu ini ya, nih, Iwan Pangka ini lawyer ya, ternyata Iwan Pangka ini lo ya, lawyer juga nih, cuman kita baru kenal ya, baru baru tahu. Kemarin ada Tolong, tolong. komentar di live chat, saya kaget ini kok ada ke live chat ini, ternyata silakan Pak Iwan Pangka. Ya, Sebentar. bisa ya? Ya, iya Pak Iwan. Ya, salam kenal Pastor Yosef Polsang yang saya Salam kenal kagumi. Pak Iwan, luar biasa. Ya, salam kenal juga buat apa namanya yang hadir dalam chat acara ini. Saya tadi baru melihat Indonesia Lawyers Club. Itu pengacaranya si Komarudin, tapi dia satu satu grup lah. Saya lupa namanya, tapi Simanjuntak juga marganya. Sempat berdebat dengan Profesor Kiki. Profesor Edi mengatakan bahwa pasal 340 itu adalah Kapolri yang memberikan, Kapolri yang berusaha Iya, untuk menekan gitu loh, 340. Tapi yang pengacara grupnya Komarudin ini ingin pansos, ingin terkenal dari panggung. Dia yang ngotot botak bahwa itu itu ya, adalah yang botak itu ya namanya ya. siapa sih namanya, lupa saya tadi itu.
gitu loh. Karena nggak penting juga ngafalin namanya gitu. Saum Jadi Saraki apa siapa namanya? Yang botak itu kan, yang enggak, gundul kan? bukan. Tapi marganya si Manjuntak. Itu Simanjuntak, grupnya oh si Martin Rusuh. itu Martin ya. Iya betul Martin, betul. Martin Ya, itu saya yang baru ingat sama-sama sama. nilep duitnya KC itu bareng-bareng itu. Oh, gitu. Ya dia ngotot gitu bahwa itu gara-gara usahanya Komarudin dan grup hingga terjadi 4340 itu gitu ya. Jadi di sini memang dalam kasus Sambo ini pansosnya begitu banyak, tanjak sosialnya, cari panggungnya, tidak hanya pengacara, tapi juga aktivisnya juga ikut-ikutan semuanya gitu loh. Saya sepakat dengan analisanya Pastor gitu loh. Out of the box itu sepakat saya, karena saya melihat dari kesehatan jiwa atau dampak dari perubahan dari Putri itu sama dengan yang klien saya waktu di Payakumbuh di Padang juga begitu gitu loh, dengan goncangan jiwa yang luar biasa sampai akhirnya gak bisa ngomong sama sekali, kemerahan yang meledak-ledak ditahan sama dia gitu. Di Payakumbuh itu klien saya tuh saya bawa ke Kontras naik pesawat, di toilet pesawat aja dia pingsan kok, pingsan karena dia terekam sama dia di alam bawah sadarnya, dia diperkosa di toilet, melihat lampu remang-remang dia pingsan gitu, karena waktu itu situasinya saat lampu remang-remang gitu, melihat gantungan kunci aja pingsan dia gitu, karena dia ditakut-takuti oleh gantungan kunci itu oleh pemerkosanya gitu. Jadi melihat dari peristiwa yang pernah saya tangani, melihat kasusnya Putri, saya bisa bisa memahami analisanya Pastor gitu. Bisa memahami. Jangan-jangan ini bukan pembunuhan seperti yang diskenariokan gitu. Itu drama Korea semua, dan semua di framing dari media juga memframing juga semua mengarah kepada skenario Sambo gitu. Padahal kita di luar di dalamnya bukan begitu ceritanya. Tapi saya sempat melaporkan ini analisa ini kepada LPSK. Saya tadi bicara sama ketua LPSK. Ada kemungkinan begini. Coba ditelusuri. Saya sempat bicara sama ketua LPSK Pak Hasto Atmojo. Gitu loh. Saya buka pemikirannya dia. Jangan terlalu track terhadap skenario yang ada di media gitu. Dengan fakta yang ada di media. Gitu. Ya itu di LPSK memang teman-teman saya memantau mereka dan respect kepada mereka tiap hari. Saya jangan sampai terima duit, itu saya teriak-teriak gitu, tapi akhirnya memang benar gitu loh. Ya namanya kan usaha Pak, namanya usaha kayak pasti pakai duit. Enggak, Ya iya toh? iya, Kalau usaha lagi gimana Pak? tapi untungnya LPSK tidak menerima Pak, tidak Untungnya menerima, nggak mau. Atau untungnya nggak lebay mau. Pak, atau lebay biasanya mau tapi kali ini nggak mau Pak, mau cari panggung juga LPSK aja. Nggak tahu saya, Ini tapi memang kurang gitu loh, ajar ini orang-orang ya. Ini gitu loh. Ya, Sambo juga maaf aja, dia memilih pengacara juga tidak tepat. Terus terang aja saya bilang gitu. Sambo juga memilih pengacara juga tidak tepat gitu. Karena di dalam tubuh Polri itu ada beberapa macam faksi gitu. Ada faksi Kristen, ada faksi agama lain gitu. Dan mereka akan berebut kekuasaan di situ gitu loh. Saya meyakini, biarpun belum ada bukti, saya meyakini secara feeling Fahmi Alamsyah bermain di sini. Tapi apakah Fahmi Alamsyah diperiksa? Saya belum tahu. Gitu. Harusnya ditangkap itu, karena betul katanya Pastor, saya sepakat bahwa dia yang membuat skenario besar ini. Gitu. Karena tidak mungkin Sambo yang membuat, karena Sambo pada saat itu panik. Is peteng, istilahnya Jawa ini peteng, is gelap, nggak bisa dia merancang dengan
narasi-narasinya bagaimana kalau enggak dibantu gitu loh. Dan saya baru tahu dari Profesor Kiki tadi di ELC bahwa masuknya Fahmi Alamsyah menjadi penasihat Kapolri itu adalah bawaannya Sambo, temennya itu, gitu loh. Bawaannya Sambo, gitu Pak. Tapi kalau memang ada yang ditutup itu ya memang kasihan sekali ya Pak. Kalau memang ada yang ditutup itu benar-benar kasihan loh. Justru yang kasihan adalah keluarganya Sambo ya. Ya saya justru sebetulnya Putri menjadi tersangka, ini ada kesempatan untuk membuka semuanya. Ya harusnya, makanya saya bilang kemarin kan di awal itu kan, harusnya udah tanggung begini, Sambo jangan tanggung-tanggung, kamikaze, jangan harakiri, mati sendirian. Betul. Harusnya dia babat semua, bongkar semua. Sambo paling tidak dia akan dikenang juga sebagai orang yang membongkar semua yang ada di kepolisian. Ya kan, tapi pasti sudah ada deal Pak, masalahnya sudah ada deal. Itu makanya Kapolri bisa interview melakukan BAP sendiri kan. Yang BAP Sambo kan Kapolri sendiri kan, 7 jam itu kan. Itu pasti bukan BAP. Itu intinya adalah apa? Dibujuk. Betul. Jadi menurut saya harusnya Kapolri sama si Sambo ini sepakat. Udah pasti rontok kok. Iya, tidak mati siji mati kabeh. Iya, kamikaze supaya semuanya hancur semua, supaya bongkar semua, supaya kadrun pun jangan sampai naik. Sebab kalau nggak dibongkar semua, kadrun yang naik tutup-tutupan, karena kan ini kan masalahnya kan sudah intrik kan, mau menghancurkan grupnya si Sambo kan. Jadi supaya jangan semua dapat, udah hancur bareng. Karena kalau menurut saya kasus ini sudah larinya ke politis, Pak. Bukan bicara tapi lagi. Iya, memang politik Pak. Memang ranahnya adalah digunakan untuk politik, untuk tunggang. Makanya semua para politikus pada diem kan. Iya betul. Nah kalau bicara politik ini Pak Santi Amer nih paling ininya nih paling getol ini. Bentar nih mana Pak Santi Amer? Bentar Pak Iwan, standby aja Pak Iwan, nggak usah di silent. Pak Santi Amer, ya, silakan Pak Santi Amer. Oh, selamat malam Pak Iwan Pangka. Salam kenal Pak. Selamat malam Pak. Salam kenal Pak, salam. Ya, jadi satu sisi memang kita prihatin Pak ya. Jadi saya ada dua objek yang mau saya sampaikan. Pertama, saya tidak ada preferensi apapun, ya, juga tidak punya personal interest, juga tidak punya personal hate kepada KS ini. Selalu saya katakan pohon dikenal dari buahnya. Tanpa membangkit-bangkit peserta Zoom di tempat ini kenal ini siapa ya, KS ini. Yang kedua, dia ini adalah pendiri suatu partai politik, walaupun menurut kabar yang saya terima dari orang terdekatnya itu tidak jadi, tetapi motif dia dibalik daripada gubiah uyah di luar daripada pokok atau inti permasalahan ini patut kita pertanyakan. Nah, saya orang Batak Pak, ya Pak Iwan, saya orang Batak, tapi saya orang Batak yang objektif. Bahkan keluarga saya sendiri pun kalau yang nggak benar nggak urusan saya objektif aja, saya tidak ada dikait-kaitkan ini itu, walaupun orang banyak mengatakan kalau Batak itu punya punya perasaan tersendiri. Saya enggak. Itu sejak kecil itu saya bangun dalam diri saya. Jadi kepada KS ini, ya mudah-mudahan dia dengar. Sudahlah, Anda fokus saja kepada persoalan, ya membongkar daripada terbunuhnya Brigadir J. Itu saja, gitu. Jadi kita juga tidak tahu ini si KS ini informasi yang dia tiupkan ya, yang dia di blow up itu, siapa yang memasuki ini? Kita juga tanda tanya. Jadi saya berharap ini KS ini betul-betul cerdas dan perhatikan dampaknya secara nasional. Jangan main-main gitu. Utamakan kepentingan nasional. Itu kepada beliau. Nah, yang kedua Pak Iwan Pangka, soal ya
yang terjadi di tubuh Polri, saya melihat ini Pak, eh, semacam apa namanya ini ya, gunung es ini. Saya selalu dan banyak Pak berhubungan dengan lembaga-lembaga negara di luar daripada Polri dan TNI. Modelnya sama Pak, modelnya sama. Ketertutupan, dipersulit, ada geng-geng di dalam itu. Ya, ada geng di setiap kementerian itu ada, bukan hanya di Polri. Dan ini sebenarnya suatu peringatan besar bagi negara Republik Indonesia. Kalau tidak ditata ulang keseluruhan daripada kelembagaan ataupun struktur daripada lembaga negara ini, kita akan bisa hancur, Pak. Klik-klikan, kelompok-kelompokan, baik berdasarkan agama, berdasarkan alumni, berdasarkan suku, luar biasa itu. Di Papua itu Pak ya, saya beritahu Bapak. Ya. Bapak mungkin heran kalau saya sampaikan ini, tapi saya tidak sukuisme Pak ya, tidak rasialis. Coba Bapak perhatikan dan cari tahu siapa staf ahli daripada anggota DPRD di kabupaten kota di Papua itu. Orang-orang luar semua Pak. Orang-orang luar, kalau orang Ambon bilang itu kasbi kupas. Bapak tahu kasbi? Kasbi itu adalah ubi. Jadi kalau kasbi kupas itu, kalau ubi dikupas kan putih. Nah, mereka pakai istilah itu kasbi kupas. Itu berarti dari mana? Asalnya itu kebanyakan dari Sulawesi dan dari Jawa. Nah, ini adalah suatu fenomena yang bukan terjadi di kepolisian. Jadi secara keseluruhan ini harus dibenahi. Kemarin saya dengan kritis ya, dengan apa namanya, setengah geram gitu, betapa bangganya para politisi ini menggunakan istilah check and balances dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Saya bilang check and balances itu berlaku pada kondisi bagaimana? Apakah mungkin check and balances and separation of power? Ya oke, separation of power bolehlah, tapi check and balances dengan separation of power ini, apakah itu bisa berjalan di Indonesia? Saya sangat oknum yang di separation of power ini di lembaga tinggi negara ini sumbernya sama kok, mereka kok dari partai politik. Coba misalnya keluarga Bapak ada di kepolisian, terus ada di Kementerian Dalam Negeri atau di kehakiman. Bagaimana nih check and balances? Sama-sama keluarga paling saling mengingatkan, jangan begitu. Akhirnya apa? Ini yang disebut dengan oligarki dan kartel. Jadi omong kosong, selama ini tidak dibenahi Pak, Indonesia akan seperti tari poco-poco, maju mundur, enak dilihat, enak ditonton, tapi muter-muter. Jadi saya berkeyakinan selama ini MPR dan DPR dan parpol ini tidak berubah, selama itu juga Indonesia akan jadi babak belur, ya, jadi bahan omongan. Jadi saya berharap Pak Jokowi, saya nggak percaya beliau, dalam artian tidak percaya beraninya, karena dia itu adalah hasil daripada pilihan partai. Iya. Dia disebut kok petugas partai. Petugas itu partai. Negarawan itu Sayang. menggunakan istilah-istilah nggak benar, itu petugas partai itu kan merendahkan. Mestinya Megawati itu stop begitu. Nah gitu, ini nih Pak yang saya lihat di negara ini. Nah apakah ini sampai 2045? Mungkin iya, kecuali kita mulai berbenah diri dari generasi, katakanlah umur 10 tahun sekarang ya, atau umur 15, nanti tahun 2045 kan sudah 40 tahun. Nah mereka ini yang mengisi 2045 nanti. Nah ini Pak Iwan Pangka, saya tadi contoh nih, saya tadi gini Pak, saya marah besar ini. Ada klien kita, saya kan mediator Pak, mediator dari Mahkamah Agung. Ada klien kita Galarua berperkara, saya diminta tolong, Pak tolong dibantu saya, oke begini. Nah, saya ke Polres Jakarta Pusat, ini aduannya itu udah 1 tahun lebih. Jadi persis seperti yang dikatakan oleh Alvin Lim, setahun lebih loh. Saya tanya, ini kenapa nggak diproses Pak, masalahnya apa? Saya udah menduga ini masuk angin, pasti masuk angin, karena yang Masuk angin. memang punya duit, saya tahu persis, dan dia di backing oleh polisi, ya ini terlapor, saya tahu yang melapor ini adalah rakyat biasa. Nah,
Terus dia bilang, Pak, saya ini kan nggak tahu alamatnya. Oke, saya bantu Bapak untuk tahu alamatnya. Apalagi yang membuat Bapak kendala ini? Tolong Pak, berita acara pemeriksaan atau berita acara persidangan diberikan kepada saya. Kan tugas Bapak, saya bilang. Apakah Bapak sudah berkirim surat ke pengadilan? Sudah, mana suratnya? Biar saya pergi ke sana, saya jemput, saya bilang. Oh, nanti saya kirim ke Bapak. Bapak bohong kan? Nah, sekarang masalahnya Bapak, dua kan? Oke, saya sekarang ke pengadilan ya. Kalau Bapak bilang berita acara, saya ke pengadilan sekarang. Tanpa surat pun saya ke sana. Soal alamat nanti saya sampaikan ke Bapak. Kalau yang dua ini sudah teratasi, Pak, yang sebenarnya tugas Bapak, saya minta pemanggilan ketiga segera dilakukan. Ya, kalau Bapak tidak tahu alamatnya, saya ngantar. Sampai gitu saya mau. Saya ke pengadilan, saya tanya, Bu, ada begini, katanya butuh berita acara pengadilan. Siapa itu? Polisi di penyelidik. Oh, nggak bisa Pak. Ibu ngomong langsung ya, saya teleponin. Ibu ngomong langsung aja sama dia. Ngomong, mangkung. Udah ngerti dia Bu ya? Udah. Apakah saya tidak bisa minta tulis di kertas begitu supaya nanti saya balik ke sana? Nggak usah Pak, saya kan udah ngomong langsung. Oke. Terus saya bilang sama dia, Pak, ini dua masalah sudah saya bantu atasi ya. Saya minta ini segera diproses. Siap. Oke. Nah, tadi kemarin saya ke sana. Saya menghadap atasannya. Bu, mana panggilan ketiga? Oh, nanti saya beritahu Bapak SPH 2. Saya mengumpulkan bukti nih Pak. Bukannya saya tidak tahu. Saya mengumpulkan bukti, saya tulis semua. Akan saya ledakkan suatu saat gitu. Udah? Oke. Nah, kemarin saya ke sana, mana Pak? Oh, ini SPH 2. Apa SPH 2 ini? Kok Bapak bilang di sini kalau ada yang kurang jelas Bapak tanyakan. Nah, sekarang saya tanya, saya kurang jelas. Kenapa Bapak bikin lagi alasan harus ada surat putusan dari pengadilan yang distempel? Kemarin Bapak alasannya lain, sekarang lain. Nah, saya tulis Bapak ya, apa yang Bapak ucapkan ini saya tulis ini. Ya, jam berapa, siapa yang ada di sini dan Bapak pangkatnya saya tulis. Oke, saya sekarang masih mengalah. Bapak butuh ini ya. Berita acara yang dilegalisir, bukan berita, putusan pengadilan yang dilegalisir. Mana Bapak udah minta surat belum? Udah, mana sih suratnya? Saya bilang, Bapak kirim ini surat kepada Ketua Pengadilan di PN Jakarta Pusat. Mana tanda terimanya Bapak bikin sini, udah Bapak dikasih ke sana. Oh, saya udah kasih. Iya kan mesti ada tanda terima. Enggak gini aja. Oke. Nah, saya ke ini Pengadilan Jakarta Pusat. Pak datang hari Senin. Jadi apa yang saya katakan ini Pak Ion Pangka, bahwa model begini terjadi di seluruh lembaga negara. Saya ke ATR BPN, saya ke Setnek, Sarwa Kene. Sama saja, sama. Jadi bukan hanya di Polri. Maka saya berkeyakinan kalau ini tidak dibenahi, tinggal tunggu waktu kok. Karena di dalam kelompok-kelompokan Pak. Kalau Pak Mahfud bilang Sambo mendirikan kerajaannya di Polri, di tempat lain juga begitu. Di tempat lain juga begitu Pak, di kementerian lain. Jadi ini aja dulu Pak Paul, memang kita sangat prihatin, bukan karena kita benci, tetapi selama mereka tidak melayani rakyat, saya bilang, hati-hati ya. Rakyat itu pemegang kedaulatan tertinggi loh. Saya ini rakyat, mestinya Anda melayani. Oh Bapak jangan terlalu keras. Bapak yang membuat saya keras. Kalau Bapak melayani dengan baik tidak begini. Oke Pak, oke. Tapi oke kan gitu-gitu aja. Saya sudah punya persepsi bermasuk angin semua ini. Nah begitu Pak Iwan Pangka sama teman-teman yang lain. Ketika kita berhadapan di pelayan publik atau di kementerian mana, sama saja. Sama saja. Mau level manapun. Di dalamnya tertutup. Sudah ada kelompok-kelompok di situ. Ada grup-grup. Terima kasih teman-teman ini dulu semua untuk kita menjadi bahan kita nanti ke depan dan harus tetap bersemangat bahwa Indonesia bisa lebih baik. Terima kasih Pak. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Iya, jadi memang serem ya, serem. Ini kasusnya Sambo, ya kasusnya kematiannya Brigadir J ini malah dijadikan panggung ya sama si Komarudin. Jahat sekali nih orang ya, memang bangsat sekali nih pengacara ini ya. Bukannya dia bela dengan sungguh-sungguh, malah dijadikan panggung ya. Si ya kan Denny Siregar sampai gedek-gedek, sesama orang Batak aja sampai pada gedek-gedek itu orang ini, ngeri ya, ngeri. Ini lanjut dulu nih.